Kita bisa say goodbye atau selamat tinggal kepada Nissan GT-R. Biarkan Ivan Espinosa, CEO dari Nissan, menggodok Nissan GT-R untuk generasi berikutnya R36. Sekarang kita fokus ke Nissan Velody Z dulu. Ini dia reviewnya. Oke, di sini gue nggak mau panjang lebar ya nyeritain si Nissan Velody Z ini. Tapi sebelumnya gue pengen fokus dulu ke penamaan sasis-sasisnya mereka. Kenapa agak acak-acakan ya? Nih, pertama di generasi Z yang pertama ya, Nissan Z yang pertama. Itu kode bodinya S30, si Datsun 240Z. Terus Datsun 280Z, kode bodinya jadi S130. Pattern sama kayak GT-R dari C10 ke C110. Dari Hakosuka ke Kenmeri. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Terus generasi selanjutnya ada penambahan Z ya di depannya karena mencirikan lini Z khas Nissan. Oke, selanjutnya Z31, selanjutnya Z32, udah Z33 ke Z34. Sekarang generasi ketujuhnya, coba tebak Z35, bukan. RZ34. Tiba-tiba ada R di depannya. Ya, emang ya begitulah. Jadi nomenklaturnya agak-agak membingungkan, tapi ini dia. Tetap pada two-door-nya, rear wheel drive-nya, dan keasikan berkendaranya khas mobil Nissan Z. Sekarang kita bahas eksteriornya. Pasti nggak mungkin kita lewatin karena lekukan bodinya Velody Z ini sangat indah untuk dipandang. Seperti kebanyakan Nissan Z yang lain ya. Dan tentu yang dibawa oleh Nissan Indonesia kali ini adalah yang facelift, bukan produk sisaan dari negara lain, bukan produk buangan dari negara lain. Wih, Nissan Z laku di mana-mana. Hehe. Walaupun di TR udah di nonaktifin ya, tapi at least masih ada mobil sport dari Nissan. So, ini dia yang facelift. Bedanya apa sama yang pre-facelift? Tentu kelihatan dari grillnya yang udah model split ya, atas bawah, terus bagian bumper depannya. Lanjut lagi ke bagian logonya yang udah nggak pakai logo Nissan, tapi pakai logo identitasnya Nissan Z. Terus pakai penggunaan velg Forget 19 inci dan pengereman yang udah di-upgrade. Tapi emang sekelibatan mata ya, pengeremannya sendiri nggak vented ya. Jadi semoga yang di-upgrade mungkin kampasnya atau kaliper remnya yang di-upgrade. Dan hampir aja lupa, tadi kan kita udah bahas kakinya ya upgrade ya. Di bagian apa? Ini hampir lupa kalau Nissan Z tentu kan mobil performance ya. Jadi profil ban di bagian depan sama belakang beda. Kalau yang bagian ban belakang dia lebih tebal, pakai profil ban 275/35, tetap lingkarnya 19 inci. Nah yang di bagian depan itu 255/40. So lagi-lagi ya, rear wheel drive mobil performa, jadi bagian ban depan sama belakangnya tentu beda. Lanjut lagi ke bagian belakang, sama aja, tetap nggak ada perubahan sama sekali. Dia di bagian depan grillnya masih ngikutin Nissan 240Z, si S30 ya. Sementara yang di bagian belakang itu lampunya mengingatkan kita sama Nissan 300ZX. Atau yang kode bodinya Z32. Yang lampunya dipakai di Lamborghini Diablo. Karena ini adalah Nissan Z, jadi yang pasti pertama kita bahas adalah mesinnya dulu. VR30DD TT. Enak ya kalau baca kode mesin Nissan tuh lebih enak gitu daripada baca sasisnya. Membingungkan. Oke, jadi karena V dia berkonfigurasi V6 dan karena ada TT di belakangnya jadi twin turbo. 3000 cc dapat menghasilkan tenaga sebesar 400 horsepower dengan torsi sampai 405 Nm. Mesin ini dipakai di Nissan Skyline yang sasisnya itu V37 di Jepang. Sama beberapa line up dari Infiniti. Ya, Infiniti masih hidup tapi di luar sana. Oke, lanjut lagi. Mesin tersebut disalurkan ke transmisi 6 percepatan yang terdapat S-Mode ya. Nanti bakal kita bahas di bagian interior. Dan dilanjutkan ke roda belakang. Jadi ini rear wheel drive tentu seperti Nissan Z yang lainnya. So, walaupun tenaganya emang lebih kecil daripada Nissan GT-R, tapi tentu
dia masih menyenangkan. Bukan berarti less power, less fun ya. Udah banyak dibuktikan sama mobil-mobil coupe yang lain. Walaupun tenaganya kecil, tapi dia tetap menyenangkan untuk dikendarai. Lagi-lagi, ciri khasnya Nissan. Dan sekadar informasi aja ya, di Nissan Indonesia sendiri, itu memasukkan transmisi selain manual, ada juga yang matic. So, buat pilihan kalian kalau misalkan masih mau merasakan seberapa asiknya mesin VR30D DTT dari segi transmisi manual ataupun yang masih mau tetap mudah dikendarai, itu tetap pakai matic walaupun tenaganya sama aja ya dua-duanya. Oh ya, sebelum kita masuk ke bagian interior ya, gue pengen highlight yang harusnya diikutin sama pabrikan mobil yang lain, yaitu heritage yang terus dibawa sampai ke mobil barunya, kayak pemakaian font Fairlady Z-nya ini. Udah berapa banyak ya merek-merek otomotif yang melupakan heritage mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Ya, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Pertama, pembukaan pintu dari luar ya, itu keren banget. Jadi bawaannya 350 sama 370Z. Dia bukannya dari pilar B. Hehe, walaupun emang tetap nempel di pintunya ya. Oke, sekarang kita langsung disambut sama driver focus cockpit ya. Ciri khasnya Nissan Z. Karena segala instrumen panel, segala speedometer, head unit, sampai ke turbo gauge ya, sampai ke voltmeternya itu ngadep ke driver semua. Itu di bagian dashboard. Lanjut lagi sampai ke bagian pintu, ke bagian kursi semi bucketnya, sampai ke konsol tengahnya. Itu bener-bener driver fokus. Jadi memprioritaskan drivernya agar semua instrumennya bisa kita sentuh dengan mudah. Dan lucunya ya, untuk sirkulasi AC-nya sendiri, dia di bagian pintu, bukan di bagian dashboard. Karena emang dashboard nggak lebar-lebar banget, sehingga kalau misalkan kalian mau ngatur AC, tetap gampang, jadi nggak perlu raih-raih sampai ke depan, kita tinggal raih ke depan door handle bagian dalamnya. Oke, tombol fisik tentunya masih banyak banget. Dan pengaturannya ya, untuk setir, dia tilt, teleskopik, sangat bisa menyesuaikan berbagai macam postur driver ya. Setir sendiri gede loh ininya ternyata, lingkar kemudinya nggak yang kecil gitu ya. Sebenarnya agak kurang cocok kalau misalkan kokpit atau interiornya sekecil ini. Kalau dikecilin dikecil lebih oke ya. Oke, lanjut lagi. Untuk pengaturan kursi maju mundur sama recliningnya masih elektrik, tapi buat support paha sama buat naik turunin kursinya itu masih manual, puter-puter untuk kursi drivernya. Sekarang kita ke kursi penumpang depannya ya. Itu tetap elektrik. Walaupun nggak ada pengaturan tinggi kursi ataupun tinggi support pahanya. Jadi reclining sama maju mundur masih elektrik. Oke, sekarang kita ke head unitnya. Dia 12,3 inci, udah keintegrasi ya sama Android Auto juga Apple CarPlay. Tapi ini tulisan-tulisan di tombol-tombol fisik itu masih berbahasa full Jepang. Emang build up ya. Semoga yang masuk ke Indonesia itu udah berbahasa Inggris. Jadi udah universal. Terus di bawahnya ada climate control. Ya, pengaturan kecepatan angin, temperatur, sampai ke arah semburan tetap lengkap. Iyalah pasti harus lengkap. Icon Nissan kok. Kita masih dikasih wireless charger sama ambient lighting, masih ada ambient lighting ya di tengah, dan colokan USB Type C juga USB Type E. Nah, untuk menyalakan mesinnya itu ada di konsol tengah ini, di atas sebelah kanan dari tuas transmisinya. Sementara di atas sebelah kiri dari tuas transmisinya itu ada S-Mode yang gue bilang. Itu sebenarnya kayak rev matching di beberapa mobil sport. Jadi biar ketika deselerasi, ketika akselerasi, dia lebih responsif untuk transmisinya. Oke, transmisinya 6 manual dengan pattern H ya, edge gated. Terus kalau misalkan mau gigi mundur, ini agak ditekan ke bawah. Oke, lanjut lagi ke belakangnya ada pemanas kursi dan tombol pembuka bagasi. Lalu ada satu buah cup holder doang. Dan dua ternyata kalau dibuka, tapi kalau ditutup habis tuh minuman. Iya. Jadi nggak bisa naruh minuman nih kalau kebuka ya. Oke, sama konsol tengah yang sempit bener. Walaupun udah dilapisin sama kain beludru. Oke, lalu ini nih yang kalian suka nih. E-brake atau rem parkir yang masih manual. Silakan nikmati sebelum berganti menjadi elektrik parking brake. Oke, konsol tengah kita lihat
Jai. Soft opening tapi tidak dilapisi kain blue sama sekali. Ya it's okay karena mobil sport siapa sih yang mau naruh barang di situ? Paling buku manual kan atau apa? Komentar aja di bawah. Oke, lanjut lagi kita ke bagian atas. Nih ya, kalian lihat deh. Pembukaan kacanya ini masih emang sun visor-nya dapat tetap masih ada kacanya tapi cerminnya masih amber lighting-nya. Bukan LED untuk penerangan kacanya ya, vanity mirror-nya. Terus kalau kita lihat masih kuning ternyata untuk lampu interiornya. Oke, ya udahlah nggak terlalu diperhatiin ya, kan kita menikmati performanya, suara mesinnya ya. Oke, lanjut lagi. Ada tombol SOS di bagian atas dan spion tengah yang udah day and night view secara otomatis. Jadi nggak perlu pencet-pencet tuas lagi. Ini tentu juga masih amber untuk vanity mirrornya, pencahayaannya. Dan jendelanya, nggak bisa kita buka ya. Tidak bisa kita nyalakan. Karena kuncinya dipegang. So, itu dia impresi pertama dari cockpit facelift-nya Nissan Velody Z RZ34 ini. Walaupun ya ini sebuah mobil sport coupe, two-seater, tapi kompartemen penyimpanan masih banyak karena di belakang sini kita dapat akses langsung ke bagasi dan di balik kursi itu kita masih bisa nyimpen mungkin duffel bag atau handbag atau mungkin bisa taruh helm nggak bisa sih taruh helmnya, tapi at least masih ada kompartemen penyimpanan yang dilapisin sama kain suede. Jadi masih ada di belakang sini. Speaker pun tetap dari Bose. Jadi kalau kalian tidak mau mendengarkan suara mesin dan knalpotnya yang indah, kalian bisa nyetel musik yang nyaman di interior Nissan Velody Z ini. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Nah, untuk membuka bagasi sendiri kita congkel tangan kita di bawah logo Nissan sini. Nah, terus baru angkat pintunya. Ya, cus. Lanjut lagi. Sekarang kita lihat kalau bagasinya luas tetap, walaupun cuma two-seater ya, dan atapnya slanted ya, model coupe, tapi bagasinya tetap luas, bisa naruh golf bag at least 1, dan tetap dilapisi sama kain blue dulu. Jadi tetap nyaman buat yang mau tidur di sini sebenarnya. Walaupun dia nggak ada spare tire atau ban cadangan di bagian bagasinya. Kita cuma dikasih tire repair kit sama subwoofer dari Bose. Udah, itu aja space buat di bawah bagasinya. Dan kebetulan kita lagi ada banyak jurnalis, karena banyak jurnalis yang ingin meliput Nissan Velody Z ini karena mobil menarik, mobil sport yang sudah menjadi bagian dari heritage-nya Nissan. So, itu dia impresi pertama kita terhadap Nissan Velody Z facelift generasi RZ34 yang akhirnya datang ke Indonesia langsung dibawa oleh Nissan Indonesia. Gimana menurut kalian? Walaupun Nissan GT-R sudah disuntik mati ya, kita tunggu si Ivan Espinosa, CEO dari Nissan, menggodok R36 berikutnya. Entah, biarlah dia menjadi hybrid, biarlah dia menjadi apapun yang dia mau. Tapi tolong jangan elektrik, tolong tetap pada ciri khas all-wheel drive-nya Nissan. Oke, itu pesan untuk Nissan GT-R. Tapi kalau pesan untuk Velody Z ini semoga sukses masuk ke Indonesia. Karena kabarnya banyak banget yang udah minat sama Nissan Velody Z ini. Tentu kita tunggu dia menari di jalanan Indonesia. Oke, gue Bagas Satrio. Tunggu konten selanjutnya dari Gias 2026. Dadah.